Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim. Iya, puji nama Tuhan. Pagi ini saya tetap berharap Bapak Ibu semua yang ada di rumah untuk mengikuti ibadah kita, untuk sama-sama kita menerima kebenaran firman Allah. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Allah pada saat pagi ini Bapak Ibu saya akan memberikan tema yaitu membangun umat yang layak. Kata membangun di sini berarti mendirikan atau mengerjakan, yang berarti ada upaya, tidak diam saja. Dan kata layak artinya pantas, patut atau berkenan. Kalau kita melihat Bapak Ibu hari-hari ini, banyak sekali orang disibukkan dengan segala kegiatan-kegiatan. Banyak sekali kesibukan-kesibukan yang senantiasa menyita waktu kita. Secara khusus masuk di dalam bulan Desember seperti ini, orang sudah mulai disibukkan dengan hal-hal dalam mempersiapkan Natal, baik di tengah-tengah keluarganya, baik mungkin yang di gereja, baik mungkin yang di keluarga besar, sekalipun di masa-masa pandemi seperti ini. Tetapi orang pasti ada kesibukannya tersendiri yang itu akan menyita waktu dan kesempatan yang ada. Tetapi sebagai umat yang percaya, sebagai orang yang mau hidup di dalam kebenaran firman Allah, orang yang mau terus melakukan kehendak Tuhan, di hari-hari seperti ini Tuhan mau kita menjadi umat yang terus mempersiapkan diri menjadi umat yang layak, menjadi umat yang pantas, menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Karena umat yang layak inilah yang nanti akan bersama-sama dengan Tuhan memerintah. Itu sebabnya untuk menjadi umat yang layak, untuk menjadi umat yang pantas bagi Tuhan, bukanlah perkara yang mudah. Kita dituntut untuk tidak boleh lengah. Tetapi kita dituntut untuk senantiasa mewaspadai diri, setiap hari berjuang, terus berjaga-jaga. Karena umat yang layak itu adalah umat yang memiliki kehidupan yang pantas, patut dan berkenan. Yang arti katanya sempurna di hadapan Tuhan. Pertanyaannya pada saat pagi ini, sudahkah kita menjadi umat-umat yang layak di hadapan Tuhan? Atau sudahkah kita sibuk mempersiapkan, membangun diri kita menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan? Atau setiap hari kita hanya mengisi kesibukan-kesibukan kita dengan pekerjaan kita? Memang tidak salah. Sibuk karena kita manusia ini adalah manusia yang harus bertanggung jawab dengan keberadaan kita, itu terus yang saya katakan. Tetapi apakah kita hanya sibuk dengan keadaan yang ada sehingga kita lupa persiapkan diri kita untuk menjadi umat yang layak? Di sini kita akan belajar ada 3 hal yang akan saya bawa, banyak hal ya, tapi ada 3 hal. Ya, untuk menjadi umat yang layak bagi Tuhan itu seperti apa sih? Untuk menjadi umat yang layak bagi Tuhan, kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 katakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu." Ayat 16, "Sebab ada tertulis,
kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi umat yang layak bagi Tuhan, umat yang pantas bagi Tuhan untuk sesama-sama memerintah dengan Dia adalah menjadi umat yang terus hidup di dalam kekudusan. Berbicara terus itu gak boleh berhenti. Harus terus dikerjakan, harus terus diperjuangkan, harus terus diupayakan. Nah, di sini berbicara tentang hidup kudus di tengah-tengah dunia yang syarat akan dosa dan segala keinginannya memanglah tidak mudah. Karena berbicara tentang kudus berarti kita harus berbeda dari orang kebanyakan. Berbicara tentang kudus berarti kita terpisah dari dunia. Nah, dan ini membutuhkan suatu perjuangan yang keras dan ini membutuhkan kerelaan hati untuk tunduk kepada kebenarannya. Nah, orang yang membangun terus hubungannya yang layak bagi Tuhan berarti dia terus berjuang untuk menjadi kudus di dalam seluruh kehidupannya. Di dalam ayat 15 katakan tadi, seluruh kehidupannya gak ada yang disisakan. Seluruh kehidupannya harus senantiasa layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya mulut saja, bukan hanya perbuatan saja, tetapi lewat seluruh sikap kehidupan kita dikatakan bahwa lewat hati pikiran kita pun harus kudus. Arti katanya apa? Hidup kudus. Di dalam kekudusan berarti kita memperagakan kehidupan Kristus yang kudus, yang mulia, yang suci, yang agung di dalam diri kita. Karena apa? Karena Allah itu kudus, Tuhan itu kudus, maka kita harus peragakan kehidupan Dia yang kudus itu di dalam diri kita. Mungkin kita katakan, oh enggak mungkin kita bisa kudus. Kan kita ini manusia yang masih ada daging. Memang benar. Justru manusia yang ada daging ini bagaimana caranya kita berjuang untuk hidup di dalam kekudusan. Karena berbicara tentang kekudusan bukan di sorga nanti baru kita kudus. Enggak ada seperti itu. Justru dalam hari-hari hidup kita ini kita persiapkan dengan berjuang, dengan benar-benar hidup di dalam kehendak Tuhan. Sehingga kita menjadi umat-umat yang berkenan. Karena apa? Karena menjadi hidup kudus bagian daripada orang percaya itu adalah mutlak. Suatu kemutlakan, kewajiban, kudu harus kudus. Mengapa hidup di dalam kekudusan itu mutlak di hadapan Tuhan? Kita melihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 16 tadi yang sudah kita baca ya di ayat yang ke-16 itu. Dikatakan bahwa Allah itu kudus maka kita pun harus kudus. Makanya kekudusan itu adalah suatu kemutlakan. Suatu yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Karena Tuhan kita kudus maka kita pun harus kudus. Dan yang kedua dikatakan apa? Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 dikatakan bahwa kekudusan itu adalah kehendak Allah. Maunya Allah. Dia mau supaya kita hidup kudus, itu keinginannya. Dan orang yang mau hidup berkenan di hadapan Tuhan berarti dia harus melakukan kehendak Tuhan yaitu kudus. Ini. Dan yang ketiga apa? Mengapa kekudusan itu mutlak? Karena di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 dikatakan apa? Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi mutlak. Kalau kita nggak kudus, kalau kita nggak berkenan jangan mimpi untuk mau melihat Tuhan. Jangan mimpi. Itu hanya sebagai pujian, katakan apa? Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Itu hanya pujian.
Sekalipun setiap hari kita nyanyikan bertemu muka dengan muka, aku rindu melihat engkau. Tetapi kalau nggak ada upaya, kalau nggak ada perjuangan, kalau nggak ada komitmen untuk hidup kudus, untuk hidup berkenan, untuk berjuang melakukan itu, maka impianmu, pujianmu hanya sekedar pujian lewat bibir, bertemu muka dengan muka. Jangan mimpi. Ini. Untuk itu di dalam Ibrani tadi, dalam Ibrani 12 ayat 14 diingatkan apa? Coba kita baca ya. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dikatakan kejar kekudusan itu. Kata kejar di sini bukan santai. Itu sebabnya dari awal saya katakan harus diperjuangkan dengan keras. Kata kejar berarti berlari. Nah ini loh. Berlari arti katanya berjuang dengan keras. Berjuang dengan gigih. Tidak boleh menyerah. Untuk mengejar kekudusan itu. Hal ini pun yang diperjuangkan oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 dikatakan, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus bagaimana kamu harus supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1, di situ perikopnya adalah nasihat supaya hidupku kudus. Pada pasal-pasal sebelumnya kalau Bapak Ibu baca, di situ Paulus memuji jemaat yang ada di Tesalonika. Kesetiaan mereka, ketekunan mereka dalam menjalani kehidupan kekristenan. Mereka adalah orang-orang yang sudah taat. Tetapi semua itu tidak cukup hanya sampai di situ. Makanya di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1, Rasul Paulus kembali menasehati jemaat di Tesalonika untuk bersungguh-sungguh lagi. Ini loh, di dalam perjuangan mereka untuk hidup di dalam kekudusan. Kalau kita perhatikan bacaan ini. Disuruh, ditekankan, diingatkan untuk bersungguh-sungguh lagi. Karena apa? Karena saat mereka bersungguh-sungguh, saat mereka berjuang dengan sungguh-sungguh untuk hidup di dalam kekudusan, itu yang disukai dan itu yang menjadi kesenangan Tuhan. Dan kalau kita melihat lagi di situ, dikatakan apa? Kalau kita melihat bahwa jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang senantiasa menjadi perhatian daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus nggak mau jemaat di Tesalonika hanya puas dengan mereka tekun. Enggak puas hanya mereka melakukan kesetiaan mereka, tetapi mereka tidak berjuang lebih sungguh-sungguh lagi untuk hidupnya berkenan. Kata hidup berkenan kepada Tuhan ini adalah kehidupan yang sampai kepada puncak, yaitu Tuhan senang melihat kehidupan orang-orang di Tesalonika. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Hidup terus menjadi umat yang terus hidup di dalam kekudusan. Berarti kita mau terus menyenangkan hati Tuhan. Karena berbicara kekudusan bukan berarti kita tidak melakukan dosa. Tetapi berbicara tentang kekudusan, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melakukan dosa. Nah ini yang berbeda. Makanya disebut saat orang berkatakan kudus itu sempurna. Sudah tidak ada keinginan lagi untuk berbuat dosa sekalipun ada kesempatan untuk melakukan dosa. Tapi dirinya sudah tidak ada keinginan untuk melakukan dosa. Salah satu contoh. Orang yang terus berjuang hidup di dalam kekudusan. Ada kesempatan
untuk melanggar satu aturan. Contohnya tidak dilihat orang. Kita bisa saja melakukan hal yang salah. Gak dilihat sama mami kok. Aku ambil aja ini. Ada kesempatan disuruh belanja. Tolong belanja dong, beli tepung terigu. Harganya cuma 7.000 1 kilo misalnya. Tapi kita langsung bilang, oh sudah naik karena bulan Desember dan sebagainya. Tetapi itu tidak dilakukan. Karena apa? Karena dia mau menjalankan kehidupan yang kudus. Mata melihat sesuatu, tetapi dia tidak mempunyai pikiran apapun. Sekalipun orang lain tidak melihat, tetapi dia tidak berkeinginan untuk melakukan dosa lewat matanya. Itu adalah kehidupan yang kudus. Itu adalah berjuang. Sudah tidak ada keinginan untuk melakukan dosa. Dan ini sangat sulit. Kebanyakan orang katakan tidak mungkin. Tidak bisa itu karena kita ini masih manusia daging. Tapi firman Allah katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua dapat kita lakukan bersama dengan Tuhan. Asalkan kita mau, asalkan kita berjuang, asalkan ada kerinduan di dalam hati yang ingin hidup kudus. Itu disertai perjuangan. Dan yang kedua, membangun umat yang layak di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah menjadi umat yang teruji. Menjadi umat yang teruji di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 7 katakan. 1 Petrus yang pasal pertama ayat 7 katakan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Umat yang layak di hadapan Tuhan adalah umat yang teruji. Umat yang teruji adalah umat yang selalu siap, rela diperhadapkan dengan setiap ujian-ujian atau proses yang datang dalam hidupnya. Karena lewat ujian atau proses itu akan menentukan kualitas seseorang, kualitas kehidupan kita atau kelayakan kita di hadapan Tuhan. Karena kalau tanpa ujian kita nggak bisa, Tuhan tidak bisa tahu. Tanpa ujian datang dalam hidup kita, tanpa proses, Tuhan tidak bisa tahu kelayakan kita. Sama seperti anak sekolah. Sekolah tidak akan bisa tahu anak ini cerdas atau tidak kalau tidak diuji. Pasti akan ada ujian-ujian yang dilewati sehingga sekolah bisa menetapkan anak ini adalah anak yang pandai. Kehidupan kekristenan kita pun seperti itu. Tuhan akan menyatakan bahwa kita adalah pantas disebut layak bagi Tuhan, berkenan bagi Tuhan saat kita siap masuk dalam ujian demi ujian. Berbicara ujian pastinya nggak enak. Berbicara ujian pastinya sakit. Berbicara ujian pastinya pengorbanan. Tetapi itu harus kita lalui. Kalau kita lihat setiap tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bagaimana mereka diperhadapkan dengan ujian-ujian dan proses yang ada. Tetapi kita melihat sikap hati mereka seperti apa dalam menghadapi ujian. Kalau kita melihat salah satu tokoh bapak orang percaya adalah siapa? Abraham. Nah, kita melihat di situ bagaimana Abraham saat diperhadapkan dengan berbagai ujian yang datang dalam hidupnya. Sudah ada di tempat yang nyaman. Sudah tinggal di suatu tempat negeri di mana nenek moyangnya berada. Tetapi dia harus keluar ke satu tempat yang diperintahkan Tuhan yang belum jelas kemana tempatnya. Tetapi itu diikuti, ditaati oleh Abraham. Bukan itu saja dia lewati. Bahkan dia
harus mempersembahkan anak satu-satunya yang didambakannya dan diperolehnya di usianya yang lanjut. Tetapi Abraham kembali tidak protes. Abraham kembali tidak menggerutu. Abraham kembali tidak bersungut-sungut dan menyatakan Tuhan, oh Tuhan kenapa begini sih, kamu mintanya ada-ada aja. Tetapi tidak dilakukan oleh Abraham. Abraham tetap diam menerima perintah itu dan melakukan setiap perintah itu. Walaupun dia harus berdarah-darah hatinya. Walaupun dia harus sakit dagingnya, tetapi itu dilakukan karena ketaatannya terhadap setiap perintah Tuhan. Dan ujian ini membuat Abraham dikatakan apa? Dialah bapa orang beriman. Karena imannya, karena kepercayaannya, karena ketundukannya, tindakannya yang setia dan taat kepada Tuhan. Membuat dia menjadi umat yang teruji. Kita melihat siapa lagi, pribadi siapa? Yusuf. Yusuf adalah pribadi yang luar biasa. Dalam proses hidupnya dikatakan bahwa apa? Dia menghadapi berbagai hal. Dibenci saudaranya, disingkirkan, dilupakan, difitnah. Tetapi kita melihat sikap Yusuf luar biasa. Dia tidak marah, tidak membalas, tidak protes dengan keberadaannya. Sebaliknya hal luar biasa dilakukan oleh Yusuf. Dia katakan apa? Bahwa dia yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya itu adalah cara Tuhan untuk memelihara suatu bangsa. Luar biasa. Pemikirannya yang positif. Yang percaya bahwa setiap kejadian, ujian, proses dalam hidupnya itu adalah cara Tuhan. Dan kita lihat lagi tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian baru. Di mana ujian yang terjadi pada rasul-rasul. Mereka menghadapi berbagai penderitaan dalam kehidupan mereka karena Injil. Tetapi bahkan kita lihat akhir daripada kehidupan mereka. Ada yang disalib terbalik. Ada yang apalagi dipenggal lehernya dan dikuliti. Ada yang digoreng, dimasukkan dalam penggorengan. Bukankah itu hal-hal yang luar biasa penderitaannya. Dan masih banyak lagi penderitaan-penderitaan yang mereka alami karena Injil. Tetapi kita melihat tidak ada sedetik pun dari para rasul itu meninggalkan Tuhan. Saat ujian itu datang, bahkan dikatakan apa? Mereka bermegah di dalam penderitaannya. Luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah saat masalah, proses, ujian datang dalam kehidupan kita? Padahal proses yang datang dalam hidup kita itu belum apa-apanya. Belum sebanding dengan penderitaan tokoh-tokoh Alkitab. Belum sebanding dengan penderitaan dari para rasul. Tetapi kadang-kadang ujian atau proses yang datang dalam kehidupan kita membuat kita menjadi protes dengan Tuhan. Oh kenapa ini terjadi? Kita mulai hitung-hitungan. Aku kan sudah setia dengan Engkau. Aku hari-hari di gereja sibuk dalam pelayanan. Aku tinggalkan keluargaku untuk melayani Engkau. Aku berjam-jam di dalam ruang doa. Tapi kenapa penderitaan ini yang datang? Kenapa masalahku tidak pernah selesai? Padahal aku tidak melakukan kejahatan. Ini mulai keluar bahasa tuntutan dan mencurigai Tuhan. Padahal saudara, kalau kita melihat dalam kehidupan pribadi Tuhan pun, saat dia harus terpaku, saat dia harus tersiksa, saat dia harus direndahkan, saat dia harus dihina. Karena dosa saya dan saudara. Dia lewati ujian-ujian itu semuanya. Bukan berarti dia tidak mampu membela dirinya. Tetapi dia mau jadi seperti manusia biasa yang mengalami ujian, yang mengalami proses. Karena apa?
Karena dia ingin memberikan juga teladan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita mau belajar untuk itu. Di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat 3 dan ayat 12 katakan apa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi Bapak Ibu, tetaplah bertahan, tetaplah kuat, tetaplah berjuang. Sebesar apapun ujian datang dalam kehidupan kita, ingat bahwa ada mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang hidupnya terus berjuang untuk menjadi layak di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjadi umat yang layak. Yang ketiga adalah menjadi umat yang terus mempercantik manusia batinianya. Wow. 1 Petrus pasal 3 ayat 4 dikatakan. 1 Petrus 3 ayat 4 dikatakan. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan yang tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Kehidupan orang Kristen, umat yang mau terus menjadi umat yang layak, disebut umat yang berkenan dan pantas bagi Tuhan, adalah umat yang senantiasa mempercantik manusia batinianya. Dalam kehidupan sehari-hari saja kita kalau kita melihat, kita berpikir, manusia berupaya dengan berbagai macam cara untuk melakukan perawatan agar terlihat cantik dan tampan. Dalam hal ini bukan terjadi di kalangan wanita saja. Perhatikan, kalangan pria pun seperti itu, tidak mau kalah di zaman sekarang. Kalau zaman-zaman dulu pria itu mengabaikan perawatan kulitnya, mengabaikan perawatan mukanya. Tapi zaman sekarang ini pria-pria pun tidak kalah. Mereka juga berupaya supaya terlihat cantik. Terlihat tampan. Terlihat pantas di mata orang. Dengan cara apa? Kalau zaman dulu jarang sekali pria masuk di salon kecuali cukur rambut. Tetapi kita lihat banyak salon-salon yang penuh dengan pria. Hanya untuk apa? Maskeran. Gitu. Pedikur, apalagi banyak hal. Membersihkan jerawat yang kotor. Facial dan sebagainya. Mereka upayakan semua itu. Dan tidak heran kalau kita melihat seperti ini, semua dilakukan oleh wanita dan pria yang bertujuan apa? Supaya mereka terlihat pantas dalam berpenampilan. Sehingga mereka rela membuang waktunya berjam-jam, baik di salon, di rumah, untuk merawat diri, memperindah diri. Ini. Hal ini sih saya katakan tidak salah. Karena apa? Karena manusia itu harus bertanggung jawab. Karena kalau manusia juga sembraut kan kelihatannya juga nggak rapi, nggak enak. Nggak mencerminkan bahwa kita juga sebagai anak Tuhan itu harus rapi, pantas. Tetapi yang menjadi perenungan kita bahwa dalam hal perkara jasmani saja orang-orang atau kita berupaya dengan sedemikian keras untuk merawat diri, untuk memperbaiki diri kita supaya terlihat pantas. Nah, bagaimana dengan kecantikan manusia batinia kita? Ada orang begitu jerawatnya banyak, nangis, sudah terganggu jiwanya, sampai nangisnya menjerit-jerit karena jerawat. Memang gak salah. Memang namanya jerawat itu kalau ada di muka kan sepertinya mengganggu mata dan tidak enak. Apalagi khususnya untuk wanita.
Tetapi pernah nggak kita memperkarakan saat kecantikan manusia batinia kita ini kita nggak pernah perbaiki? Saat kita tidak cantik manusia batinia, pernahkah kita nggak menangis? Aduh, kenapa sih aku gagal lagi? Gitu. Aku gagal lagi untuk memperbaiki manusia batiniaku. Aku gagal lagi untuk menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Saat pikiran kita salah, kita minta ampun, kita menyesali. Jangan hanya karena ada jerawat di muka, kita nangis sekenceng-kencengnya. Tapi saat pikiran kita sudah mulai tidak kudus, hati kita sudah mulai menyimpan hal-hal yang tidak benar, kita tidak pernah menyesali itu. Kita biasa saja lewati itu. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan. Kita jangan sampai hanya sibuk mempercantik manusia luar kita ini, lahiriah kita. Kita hanya sibuk. Apalagi dalam masa bulan Desember seperti ini. Kalau tidak corona, saudara, masa pandemi, mungkin salon-salon sudah mulai penuh. Karena apa? Orang sibuk semir rambut lah, semir muka. Oh, semir muka enggak. Mempercantik muka lah, ya. Memperbaiki semuanya supaya pada saat tanggal 25 Desember kelihatan bersih, bagus, cantik, indah dan sebagainya. Gak salah kalau memang orang ada duitnya. Tetapi mari dalam keadaan saat seperti ini kita mau memperbaiki manusia batinia kita. Kita mau terus memperbaikinya. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 katakan apa? 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini loh, mari kita mau mempercantik manusia batinia kita setiap hari dengan memiliki karakter Kristus. Karena dikatakan di dalam 2 Korintus, sekalipun kita manusia lahiriah kita merosot. Karena apa? Karena penderitaan, merosot kehidupan jasmani kita karena keadaan-keadaan yang kita alami. Untuk terus hidup di dalam kebenaran. Tetapi apa? Tetapi namun manusia batinia kami dibaharui. Jadi lewat setiap apapun yang terjadi, walaupun jasmani kita merosot, tetapi manusia batinia kita itu dibaharui terus. Lewat setiap penderitaan, lewat setiap ujian, lewat setiap apapun yang kita alami karena kita hidup di dalam kebenaran, percayalah bahwa kita sedang memperbaiki manusia batinia kita. Dan manusia batinia kita yang cantik itu adalah apabila kita memiliki karakter Kristus. Yaitu apa? Berpikir dan berperasaan seperti Kristus. Ini yang gak dilihat oleh orang lain. Kebanyakan kita hanya memperbaiki saat di depan orang shalom. Nah gitu kan. Saat di depan orang manis. Karena itu dilihat orang. Kita lupa bahwa ada sesuatu dari dalam ini yang tidak terlihat oleh manusia, tapi terlihat oleh Tuhan, yang itu harus kita percantik, harus kita perbaiki, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Pikiranmu, haruslah pikiranku memiliki pikiran Kristus. Yang arti katanya apa? Apapun yang kita pikirkan, selalu kita memikirkan hal-hal yang baik. Selalu berpikir positif. Sekalipun keadaan tidak baik. Sekalipun di depan mata kita tidak baik. Tetapi terus berpikir positif seperti pikirannya Tuhan. Perasaan kita. Sekalipun keadaan tidak baik. Sekalipun disakiti. Sekalipun terluka. Sekalipun dihianati. Sekalipun ditinggalkan. Tetapi hatimu tetap memiliki hati Kristus yang terus percaya, yang terus tidak curiga, tetapi percaya akan Tuhan. Itulah manusia batinia. Tidak menyimpan akar kepahitan. Dikit-dikit cuma dikatakan ini sudah simpan.
simpan sampai Tuhan Yesus datang, gak dilepas-lepaskan. Manusia batinianya jadi gak cantik, gak baik. Nah ini, saat kita mau berusaha, kita berjuang untuk memperbaiki manusia batinia kita akan disebut menjadi umat-umat yang layak. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat kebenaran firman pada saat hari ini, kita mau dan kita diingatkan, kita diajar untuk terus berjuang mempersiapkan diri kita menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga saat Tuhan melihat saya dan saudara, Tuhan katakan apa? Marilah. Tuhan tersenyum, Tuhan suka. Sehingga pujian yang mengatakan bertemu muka dengan muka itu akan menjadi sebuah kenyataan yang indah. Bukan hanya lewat pujian tetapi kenyataan. Dengan kita apa? Dengan kita terus berjuang untuk hidup kudus, teruji dan cantik secara batinia. Amin. Pada kesempatan ini juga saya tidak lupa menyampaikan selamat ulang tahun perkawinan atau happy anniversary buat Bapak David Dwi dan Ibu Akna. Biarlah dalam rumah tangganya semakin melekat dengan Tuhan, semakin bergandengan tangan bersama-sama untuk setia dengan Tuhan. Dan juga saya menyampaikan selamat ulang tahun bagi Ibu Iing, di mana usia yang bertambah, tetaplah setia, tetaplah berjuang sampai kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Selamat berjuang dan shalom.